Oke, jadi baik, kembali lagi bersama saya Yohanes Putra Pendekar Guru kelas C NIM 19120189. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya yang dimana topiknya adalah sistem pakar diagnosis penyakit tanaman karet dengan metode Dempster-Shafer. Oke, kita langsung saja ya guys ya. Oke, yang pertama cara kerja dari metode Dempster-Shafer di sini adalah metode ketidakpastian untuk menghasilkan diagnosis yang akurat karena penambahan atau pengurangan fakta baru dalam bentuk informasi tentang gejala dan gangguan. Metode ini memberi para ahli kepercayaan diri dalam pengetahuan mereka. Ada berbagai macam penalaran dengan model yang lengkap dan sangat konsisten. Tetapi pada kenyataannya banyak permasalahan yang tidak dapat terselesaikan secara lengkap dan konsisten. Ketidakkonsistenan yang tersebut adalah akibat adanya penambahan fakta baru. Penalaran yang seperti ini disebut dengan penalaran non-monotonis. Untuk mengatasi ketidakkonsistenan tersebut, maka dapat menggunakan penalaran dengan teori Dempster-Shafer, ditulis dengan suatu interval. Yang pertama di sini belief atau BEL adalah ukuran kekuatan evidence dalam mendukung suatu himpunan proposisi. Jika bernilai 0, maka mengindikasikan bahwa tidak ada evidence, dan jika bernilai 1 menunjukkan adanya kepastian. Lalu kemudian yang berikutnya plausibility atau P dinotasikan sebagai P dalam kurung E sama dengan 1 kurang BEL dalam tanda kurung min S. Jadi plausibility juga bernilai 0 sampai 1. Jika yakin akan min S, maka dapat dikatakan bahwa BEL dalam kurung min S sama dengan 1 dan P dalam kurung min S sama dengan 0. Jadi pada teori Dempster-Shafer dikenal adanya frame of disagreement yang dinotasikan dengan delta atau 0 di sini. Frame ini merupakan semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis. Tujuannya adalah mengaitkan ukuran kepercayaan elemen-elemen delta atau 0. Tidak semua evidence secara langsung mendukung tiap-tiap elemen. Untuk itu perlu adanya probabilitas fungsi, lalu kemudian densitas dalam kurung M. Nilai M tidak hanya mendefinisikan elemen-elemen data saja, namun juga semua subsetnya. Sehingga jika data atau 0 berisi n elemen, maka subset 0 atau data adalah 2n. Jumlah semua m dalam subset atau data atau 0 sama dengan i. Jadi apabila tidak ada informasi apapun untuk memilih hipotesis, maka nilai m atau data dalam kurung data sama dengan 1, 0. Apabila diketahui X adalah subset dari 0 atau data dengan M1 sebagai fungsi densitasnya, dan Y juga merupakan subset dari data atau 0 dengan M sebagai fungsi densitasnya, maka dapat dibentuk fungsi kombinasi M1 dan M2 sebagai M3, yaitu ini adalah rumusnya. M3 dalam kurung Z sama dengan sigma X irisan Y sama dengan sig Z M1 dalam kurung X M2 dalam kurung Y per 1 kurang sigma X irisan Y sama dengan 0 atau delta M2 X M3 M2 dalam kurung X lalu kemudian M2 dalam kurung Y. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke flowchart untuk sistemnya di sini. Yang pertama ada mulai, lalu kemudian dia akan menampilkan pertanyaan berupa gejala, lalu kemudian dia akan input jawaban pengguna. Setelah diinput, maka dia akan memproses diagnosa dengan metode Dempster-Shafer dengan rumus yang di atas ini. Dia akan memproses sehingga muncul hasil diagnosa dan juga solusi. Setelah itu selesai. Oke, kemudian di sini untuk perhitungan manual dengan menggunakan Excel. Untuk pengujian dicoba untuk melakukan perhitungan secara manual sebelum diterapkan ke dalam sistem. Nilai BEL diberikan pada tiap gejala yang menyertai suatu penyakit
untuk menentukan nilai Dempster-Shafer akhir pada suatu diagnosa, maka diperlukan perhitungan sebagai contoh perhitungan. Oke, sebagai contoh perhitungannya di sini kita akan bahas satu-satu. Jadi di sini ada gejala yang pertama, daun tanaman terlihat layu. Oke, di sini langkah pertama hitung nilai dari belief atau BL tadi dan plausibility atau P. Dari gejala daun tanaman terlihat layu G02 yang merupakan dari diagnosa penyakit JAP. Jadi di sini M1 dalam kurung A sama dengan 0,50, kemudian M1 dalam kurung beta atau 0 sama dengan 1 kurang M1 dalam kurung G01 di sini. Kemudian hasilnya 1 kurang 0,50 jadi sama dengan 0,5. Ini untuk gejala yang pertama, daun tanaman terlihat layu. Kemudian gejala kedua, daun tanaman hijau gelap kusam. Oke, di sini kemudian apabila diketahui adanya fakta baru, yaitu daun tanaman hijau gelap kusam G03 yang merupakan dari diagnosa penyakit JAP. Di sini M2-nya dalam kurung A sama dengan 0,60, kemudian M2 dalam kurung beta atau 0 sama dengan 1 kurang M2 G02. Jadi di sini sama dengan 1 kurang 0,60 sama dengan 0,4. Selanjutnya kita akan menghitung tingkat keyakinan atau M combine-nya. Maka M2 di sini dalam kurung A sama dengan dalam kurung 0,50 kali 0,60 tambah dalam kurung 0,50 kali 0,40 tambah dalam kurung 0,5 kali 0,60 jadi per 1,0 sama dengan 0,3 tambah 0,2 tambah 0,3 per 1 kurang 0 sama dengan 0,8. Lalu kemudian M2 atau dalam kurung delta atau 0 sama dengan 0,5 kali 0,4 per 1,0 sama dengan 0,2. Jadi nilai keyakinan yang paling kuat adalah terhadap penyakit JAP yaitu 0,8 yang didapatkan dari dua gejala yaitu G02 dan juga G03. Ini untuk gejala kedua yang daun tanaman hijau gelap kusam. Lalu kemudian kita masuk ke gejala 3, lapisan kelabu di kerok tampak bintik-bintik. Kemudian apabila diketahui adanya fakta baru yaitu lapisan kelabu di kerok tampak bintik-bintik G11 yang merupakan dari diagnosa penyakit Moldy Root. Di sini M3 dalam kurung C sama dengan 0,61, lalu kemudian M3 dalam kurung 0 atau delta sama dengan 1 kurang M3 dalam kurung G11. Jadi hasilnya sama dengan 1 kurang 0,61 sama dengan 0,39. Selanjutnya menghitung tingkat keyakinan atau M combine-nya. Maka seperti ini, M3 dalam kurung kurawal A sama dengan 0,312 per 1 kurang 0,488 sama dengan 0,609375. Dan selanjutnya seperti ini rumusnya, hasilnya proses pengerjaan. Lalu kemudian nilai keyakinan yang paling kuat adalah terhadap penyakit JAP yaitu 0,609375 yang didapatkan dari tiga gejala yang ada yaitu G02, G03 dan G11. Kemudian untuk gejala keempatnya berwarna coklat atau hitam di bidang sadap. Oke. Kemudian apabila diketahui ada fakta baru yang berwarna coklat garis hitam di bidang sadap merupakan diagnosa penyakit. Di sini rumusnya kita akan menghitung perhitungan manualnya yaitu M4 dalam kurung C, D sama dengan 0,75, kemudian M4 dalam kurung kurawal beta atau 0 sama dengan 1 kurang M4 dalam kurung G14. Jadi hasilnya sama dengan 1 kurang 0,75 sama dengan 0,25. Selanjutnya menghitung tingkat keyakinan M combine-nya, maka seperti ini proses perhitungan manualnya. Di sini M4 dalam kurung kurawal A sama dengan 0,15152344 per 1 kurang
0,457031 sama dengan 0,280576. Seperti ini. Lalu kemudian nilai keyakinan yang paling kuat adalah terhadap penyakit JAP, yaitu 0,280576 yang ini, yang didapatkan dari 4 gejala yang ada, yaitu G02, G03, G11, dan G14. Kemudian yang berikut untuk gejala yang terakhir atau yang kelima, daun tua tampak bercak berwarna hitam. Jadi di sini untuk perhitungannya di sini M4 dalam kurung F sama dengan 0,73. Kemudian M4 dalam kurung kurawal delta atau 0 di sini sama dengan 1 kurang M4 G14 sama dengan 1 kurang 0,73 yaitu 0,27. Selanjutnya menghitung tingkat keyakinan yang pembaiknya, maka seperti ini. 0,23585, kemudian 36889, M5 dalam kurung kurawal delta di sini 0,018939 per 1 kurang 0,2482 tambah 0,32039 tambah 0,1133615 sama dengan 0,58962. Jadi nilai keyakinan yang paling kuat yaitu 0,36889 yang ini. Ini didapatkan dari 5 gejala yang ada, G02, G03, G11, G14, dan G27. Kemudian untuk Excel-nya di sini saya membuatkan dalam tabel di sini untuk data serangan OPT atau organisme pengganggu tumbuhan tanaman karet. Di sini ada dari bulannya, lalu kemudian luasnya ada di sini 3.203 hektar, jumlah serangan tingkat kenaikannya berapa persen, lalu jumlah serangan, luas serangan kas atau luas, lalu kemudian luas serangan jamur upas seperti ini. Lalu kemudian berdasarkan penyajian data sebelum dan sesudah implementasi sistem pakar diagnosa penyakit karet dengan metode Dempster-Savell, hasil pengujian menggunakan aplikasi dengan ketentuan pakar yaitu 15 data dengan hasil semua data sesuai dengan pengetahuan pakar. Dan untuk mengetahui persentase tingkat akurasi, rekomendasi yang dihasilkan digunakan rumus di sini. Akurasi total uji coba program yang benar per total uji coba kali 100%. Jadi akurasinya 15 per 15 kali 100%, jadi akurasinya sama dengan 100%. Jadi tampilan hasil MATLAB-nya seperti ini. Sehingga kesimpulan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah dapat mendiagnosa dengan tingkat akurasi 100%, memberikan pengetahuan kepada petani tentang organisme pengganggu tanaman dan mengurangi tingkat serangan organisme pengganggu tanaman, sehingga dapat membantu atau mempermudah pekerjaan para pakar karena memindahkan pengetahuan para pakar ke aplikasi yang disertai dengan pengendalian penyakit. Oke, seperti ini. Sekian dari saya dan terima kasih, semoga bermanfaat.